Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Segala pujian yang milik Allah yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan kebaikan ini, dan insya Allah kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan nur hidayahnya. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuka wa hafazah wa ghina wa. Artinya, ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk dalam iman dan ilmu, ketakwaan dalam menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Dan ya Allah, kami mau dijauhkan dari yang tidak halal dan menahan diri darinya. Dan karuniakan kami hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh dengan harta yang ada di tangan orang lain. Amin. Kami hormati Ustaz Ahmad Sujai, alhamdulillah, wa syukurillah, Ustaz berkenan menjadi narasumber pagi hari ini, dan Masya Allah, live from Mekah. Insya Allah, berkah ilmu hari ini, silaturahmi kita juga hari ini berkah. Dan tema yang akan disampaikan oleh Ustaz adalah apabila dunia sempit bagimu. Dan kepada Ustaz yang telah bergabung, terima kasih. Mudah-mudahan niat kita untuk bersilaturahim, walaupun secara online, dan juga menambah ilmu di jalan Allah, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Ustaz, ini saya lagi latihan ini 5 Oktober di pesawat bolak-balik apa Masya Allah. lintas di Tapi rumah Bunda saya. kalau menyampaikan MC luar biasa Bunda, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi Ustaz, berkaitan dengan tema ini, kita memang semua berpotensi Ustaz ya, apa ya, Luar kita biasa. mengalami hal yang juga apa merasa hidup ini sulit, ya, terus juga rezeki kita mungkin sempit atau kita tidak merasa bahagia. Tentu itu sebagai manusia itu adalah biasa Ustaz ya. Hanya Betul, mungkin di betul, sini, betul. insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah Ustadz ya, yang selalu merasa cukup dan selalu bersyukur dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Demikian mukadimah dari kami, Ustadz. Silakan untuk menyampaikan sesi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda. Barakallahu fikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhirahu ala dini kullihi. Wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ustadz Chris ya. Suaranya Ustadz hilang. Yang kami muliakan dan hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Salsabila, yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan sehat, barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan dan hormati seluruh ibunda anggota Majelis Ta'lim Salsabila, yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya ibunda semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, barokah insya Allah ya. Bunda Kemala, sehat ya insya Allah ya. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, mari kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan kebahagiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, yang kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, rasanya kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmatnya. Dan Allah Ta'ala tidak meminta kita menghitung nikmatnya, kita diminta mensyukuri ya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, pasti akan bertambah kebahagiaannya dan ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis ilmu ini, walaupun secara virtual, ya, mudah-mudahan menjadi bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah.
Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau, kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ibunda semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tema kita pada hari ini berbicara mengenai hal yang mungkin bisa saja terjadi dalam hidup kita, dan ini menjadi satu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa sempit dalam hidup ini, terkadang berbagai macam ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan menjadikan kita terasa sempit dalam hidup. Ya, maka Islam tentunya memberikan solusi yang terbaik. Ya, bagaimana mensikapi setiap permasalahan yang kita hadapi, bagaimana kita mensikapi setiap keadaan-keadaan yang kita hadapi. Karena di balik daripada kebahagiaan itu juga ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di balik daripada musibah itu juga menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam satu hadis sahihnya, ya. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman atau urusan orang beriman. Seluruh perkaranya hakikatnya baik. Ya, jadi kondisi apapun sebenarnya kita hadapi, itu menurut Allah Ta'ala telah suatu yang baik. In asabahu sarra'u syakara fakana khairullah. Kalau dia diberikan kebahagiaan, nikmat oleh Allah, maka dia pandai bersyukur. Dan bersyukur itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra'u sabara. Ya, tapi kalau dia diberikan ujian, cobaan, dia pandai bersabar, dan sabar itu adalah lebih baik baginya. Jadi inilah pilihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sikap baik yang kita mesti tunjukkan kepada Allah. Di saat kita diberikan kebahagiaan, maka tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kalau sekiranya kita mendapatkan ujian dan cobaan, maka sikap yang paling indah itu adalah kita bersabar. Wa basyiris sabirin alladzi idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Firman Allah, orang-orang yang ketika Allah Ta'ala timpakan kepada mereka musibah, mereka mengatakan, inna lillah, kami ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Oleh karena ada satu kisah yang menarik di dalam Al-Quran, Ibunda. Kita buka di surat At-Taubah, ya, ayat 118. Ya, ini mungkin perlu menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Ternyata dulu para sahabat pernah mengalami kesempitan. Ya, bumi ini terasa begitu sempit. Hidup ini terasa begitu sempit. Ya, mari kita buka Al-Quran, Ibunda, ya, di surat At-Taubah ayat 118. Ya. Silakan Bunda Kemala bisa dibaca artinya Bunda. Surat At-Taubah ayat 118. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula merasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka, agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Shadaqallahu azim. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Bunda. Ayat yang mulia ini, Bunda, ada satu kisah di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita semua, terjadi di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sahabat yang dulu tidak ikut berjuang bersama Nabi. Ya, ini dalam satu peperangan, Bunda, namanya Perang Tabuk. Ya, Tabuk itu jaraknya dari kota Madinah Al-Munawwar, kurang lebih sekitar 800 km, Bunda. Namanya Tabuk. Daerah yang jauh lokasinya dari kota Madinah, yang mungkin dulu pernah terjadi fenomena, Bunda Kemala, ya, di Tabuk ini pernah terjadi turun salju yang sangat jumlahnya banyak sekali. Ya, sehingga daerah itu sekarang menjadi daerah yang sangat hijau di kota Arab Saudi. Tabuk ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, ketika beliau selesai berperang di perang Tabuk ini kepada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Mu'adz, kalau sekiranya nanti kamu diberikan umur yang panjang, maka engkau akan menyaksikan daerah ini akan menjadi daerah yang sangat hijau dan subur. Masya Allah, ya. 14 abad yang silam beliau ucapkan,
terbukti pada saat kita berada pada kondisi sekarang ini. Daerah ini sekarang menjadi daerah yang sangat subur di Arab Saudi, ya. Nama daerah Tabuk, ya. Karena pernah terjadi, ya, fenomena salju turun dalam jumlah yang begitu besar, ya. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Tabuk ini adalah perang yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi jaraknya berapa? 800 kilo kurang lebih dari kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian pada cuaca yang waktu itu cuaca yang sangat ekstrim, ya, panas yang luar biasa. Akhirnya ada 3 sahabat yang tidak ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Bunda ditulis nama 3 sahabatnya. Pertama, nama sahabat ini adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat yang pertama namanya Ka'ab bin Malik. Yang kedua, nama sahabat ini Hilal bin Umayyah. Ya, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga namanya Murarah bin Rabi'ah. Ya, Murarah bin Rabi'ah. Ustaz ulangi sekali lagi. 3 sahabat yang tidak ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua Hilal bin Umayyah. Dan yang ketiga Murarah bin Rabi'ah. Ya, ini 3 nama sahabat yang disebutkan di dalam ayat ini. Pada saat itu terjadi musim panas, ya, ekstrim, ya. Kemudian Rasul membutuhkan banyak logistik dari perjuangan ini, sehingga Utsman bin Affan waktu itu mengeluarkan sekian banyak hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW untuk pasukan yang akan berangkat menuju Tabuk, ya. Dan cuacanya, masya Allah, cuacanya sangat sangat panas pada masa itu. Ini bukan hanya jarak yang jauh yang akan ditempuh, tetapi juga adalah cuaca yang sangat ekstrim. Tetapi masya Allah imannya para sahabat itu luar biasa. Mereka berangkat bersama Nabi SAW menuju Tabuk. Ya. Nah, tinggallah di Madinah. Ada 3 sahabat tadi tidak ingin ikut berjuang. Padahal mereka badannya sehat, fisiknya sehat, tidak ada udzur. Ya. Tapi mereka tidak ikut bersama Nabi SAW dalam perjuangan itu. Maka diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-118. وعلى الثلاثة الذين خلفوا, ya, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi itu terasa sempit, padahal bumi itu sangat lapang. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, ya, bahkan sampai jiwa mereka pun juga menjadi sempit. Karena ketika mereka tidak ikut berjuang bersama Nabi SAW dan kemudian Rasul pulang ke kota Madinah bersama para sahabat, ini 3 orang tidak diajak ngobrol oleh Nabi. Ya, hampir sebulan kurang lebih mereka tidak diajak ngobrol oleh Nabi SAW, tidak ditegur oleh Nabi, tidak disapa oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan bagaimana rasanya seseorang yang kemudian diberikan pembelajaran oleh Rasulullah SAW, ya, tidak diajak ngobrol oleh Nabi, tidak disapa. Mereka datang ke masjid, ya, ketemu dengan Rasul, ya Rasul pergi. Tidak diajak ngobrol dengan Nabi SAW. Nah, mereka ketemu dengan kaum muslimin kemudian meninggalkan mereka. Itu terjadi hampir 1 bulan, ya, sebagai bentuk daripada pembelajaran, ya, karena mereka tidak ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu berdasarkan perintah Allah. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur sahabat itu kalau bukan karena perintah Allah. Tidak mungkin Rasul berbuat kalau bukan karena wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dijadikan pembelajaran bagi orang yang tidak mau berjuang bersama Nabi SAW. Ya. Jadi ketika mereka datang sholat berjamaah di masjid, ya, ditinggalkan oleh Nabi, tidak diajak ngobrol oleh Nabi. 3 orang tadi, ya, ketemu dengan kaum muslimin, ya, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, sampai jiwa mereka akhirnya terasa begitu sempit. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Maka mereka di situ yakin bahwa mereka tidak bisa berlindung daripada azab Allah Ta'ala kecuali hanya kepada Allah Ta'ala mereka kembali. Thumma taba alaihim liyatubu. Lalu kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui kesalahannya, mereka mengakui kekhilafannya karena mereka tidak ikut berjuang bersama Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha yang menerima taubat dan juga Maha kasih sayang.
Apa yang kita ambil pembelajaran dari ayat yang mulia ini, Bunda? Ternyata bumi ini, walaupun luas, ya, kalau kita lihat kasat mata kan bumi ini luas, ya. Tetapi bumi itu akan menjadi sempit bila hati kita sempit, bila jiwa itu sempit. Tetapi ketika hati itu lapang, maka dunia ini akan terasa begitu lapang. Jadi semua nanti akan kembali kepada jiwa kita, kembali kepada hati kita. Oleh karenanya apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ada satu organ di dalam tubuh kita ini, idza saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik ini organ, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita yang lainnya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau dia buruk, kalau dia rusak, kata Nabi, maka rusak pun juga seluruh anggota tubuh kita. Ala huwal qalbu. Itulah jiwa kita. Itulah hati manusia. Jadi permasalahan hidup di dunia ini atau problematika yang kita hadapi dalam kehidupan ini tergantung dari hati kita. Kalau hati kita ridho, kita bersyukur kepada Allah, kita qanaah, maka hati ini menjadikan bumi ini terasa begitu lapang, ya. Tetapi apabila ya hati kita dipenuhi dengan suudzon kepada Allah, buruk sangka kita kepada Allah Ta'ala, kemudian penuh dengan dosa dan kemaksiatan dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya, berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, maka akan menyebabkan ya bumi ini terasa begitu sempit, ya. Jadi faktor utamanya lah pada jiwa kita sebenarnya. Oleh karenanya tadi digambarkan oleh Allah Ta'ala bagaimana jiwanya tiga sahabat tadi, ya, gara-gara dia tidak ikut berjuang bersama Nabi SAW, ya akhirnya diberikan pembelajaran Rasulullah SAW, diberikan hukuman oleh Nabi SAW, tidak diajak ngobrol, tidak diajak bicara, ya, kemudian dijauhkan, dikucilkan oleh kaum muslimin, maka bumi ini terasa begitu sempit, ya. Oleh karenanya sekali lagi faktor yang paling menentukan, ya, bagaimana hidup ini kita menjadi lapang, itu bagaimana jiwa kita sesungguhnya. Oleh karenanya salah satu doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Dan boleh kita juga baca doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, lapangkanlah jiwaku, supaya bumi ini terasa begitu lapang juga. Ya, kalau hati kita sempit, maka bumi itu juga akan menjadi sempit. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Urusan dalam keluarga kita, urusan dalam pekerjaan anak-anak kita, urusan dalam agama kita, dimudahkan semua oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan di dalam beramal soleh. Dimudahkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya, nah ini dua doa ini tidak boleh ditinggalkan Ibunda. Dua doa ini jadikan sebagai wiridan kita setiap hari, menjadi wiridan kita yang tidak boleh kita lepas daripada doa ini, ya. Pertama tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Yang kedua, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Digambarkan juga tentang baginda Nabi SAW, bagaimana beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah, ya. Silakan Ibunda, Bunda Kemala bisa dibuka surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Gantian Ustaz bisa baca Ibu Hani, ada Ibu Dian. Silakan Ibunda, Ibu Hani bisa dibaca Bunda. Surahnya adalah surah Asy-Syarah atau surah Al-Insyirah. Ya. Al-Insyirah. Surat 94 kan? Iya, ya. Iya. Semuanya ya, sampai selesai ya. Iya, dari awal sampai akhir Ibunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.
Sadaqallahul Baik, Masya Allah, Barakallahu fikum. Ini luar biasa kalau Ustaz katakan ini surah yang memberikan solusi terbaik ya dalam mensikapi berbagai problematika, permasalahan yang kita hadapi. Tolong Ibunda hibur diri kita dengan surah yang mulia ini. Hibur diri kita, hati kita dengan surah yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alam nasyrah laka sadrak." Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Rasulullah, jiwamu wahai Rasulullah? Orang yang paling berat ujiannya Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak permasalahan dihadapi itu Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala lapangkan hati beliau. Alam nasyrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami lepaskan beban-beban hidupmu. Kami lepaskan beban-beban permasalahan yang engkau hadapi, wahai Rasulullah SAW. Alladzi anqadha dhahrak, yang ada pada punggungmu. Yang menjadi problem beliau adalah bukan urusan keluarga. Bukan urusan anak-anak beliau, bukan urusan cucu beliau, tapi yang menjadi problem terbesar bagi beliau adalah kalau umatnya tidak mendapatkan keselamatan. Maka yang beliau pikirkan itu tidak ada lain kecuali kita semua. Tidak ada yang beliau sebut kecuali kita semua. Ummati, ummati, dan ummati. Ya Allah, kasihlah selamat untuk umatku. Ya Allah, kasihlah keselamatan untuk umatku. Ya Allah, kasihlah keselamatan bagi umatku. Kemudian, warafa'na laka dzikra. Kami angkat sebutan namamu wahai Rasulullah SAW. Karena Allah Ta'ala lapangkan hati beliau. Beliau menjadi ridha, beliau menjadi syukur, selalu qanaah. Maka Allah Ta'ala angkat derajat nama beliau. Ya, setiap kita salat sebut nama beliau. Setiap adzan dikumandangkan pasti nama beliau disebut. Kita setiap habis berwudu pasti sebut nama beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Boleh ditambahkan wa ja'alni min ibadikas salihin. Habis berwudu pasti kita sebut nama beliau. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Karena lapangnya hati beliau, karena lapangnya jiwa beliau, Allah Ta'ala angkat sebutan nama beliau. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau sudah selesai dari satu urusan, maka siapkanlah untuk melakukan urusan yang berikutnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau selalu berharap dan kembali kepadanya. Ini Masya Allah menjadi jawaban dari apa yang mungkin kita hadapi dalam hidup kita. Kita mungkin terasa ada sempit dalam hidup kita. Mungkin terasa jiwa kita sempit. Inilah jawaban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ya. Oleh karena para ulama menyebutkan setidaknya hati itu akan terasa sempit itu, atau penyebab hati itu menjadi sempit, atau hidup itu jadi sempit karena 3 hal. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Tolong ditulis Ibunda, ada 3 penyebab ya dunia ini terasa sempit atau hidup terasa sempit. Yang pertama, apabila seseorang selalu berburuk sangka kepada Allah. Ya, jadi kalau orang selalu berpikirnya buruk kepada Allah, ya, selalu berprasangka buruk terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan hati kita jadi sempit. Menjadikan jiwa kita akan menjadi sempit, tidak akan pernah merasa lapang, ya. Ya, jadi suudzon itu begitu berbahaya untuk jiwa manusia. Apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin mentakdirkan sesuatu kepada kita kecuali pasti itulah yang terbaik. Ya. Jadikanlah takdir itu sebagai hal yang terindah dalam hidup kita. Lihatlah takdir itu menjadi sesuatu yang merupakan rencana terindah dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Ya. Nah, tapi kalau orang suudzon, kalau orang selalu berpikiran buruk, suudzon terhadap takdir Allah Ta'ala, maka itu akan menjadi sempit itu hati dan jiwa. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kita semua jangan berburuk sangka. Iya, iyyakum wadh-dhann. Ya, fa inna dhanna akdzabul hadis. Ya, sesungguhnya janganlah berburuk sangka, kata Nabi SAW, karena tidak ada ucapan yang dusta atau seburuk-buruk kedustaan itu adalah, yaitu adalah adzan, ya, prasangka yang tidak baik. Jadi prasangka yang tidak baik itu selalu mengarah kepada keburukan biasanya. Maka Rasul katakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Ya, jangan diikuti prasangka. Karena kalau kita ikuti prasangka jadi akhirnya kemana-mana, ya. Ya, kalau satu hal yang kita prasangkakan tidak baik, nanti akan merembet kemana-mana tuh. Ya, itu mananya, Pak. Ya, jadi artinya kalau orang selalu berburuk sangka, maka tidak hanya pada masalah yang sedang dihadapi,
maka nanti dia akan merembet juga kepada hal-hal yang lain. Dia akan berprasangka buruk pada yang ini, pada yang ini, pada hal yang ini, dan seterusnya. Karena kenapa? Karena dia memulai dari sesuatu yang tidak baik, berprasangka kepada Allah Ta'ala dengan prasangka yang tidak baik. Ya. Nah, ini penyebab yang pertama kata para ulama. Penyebab yang kedua, ya, hidup terasa sempit itu adalah apabila orang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang berpaling dari Allah, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, hidup dengan penuh dosa, kemaksiatan, dan tidak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala hukum, ya, yaitu jadi kehidupannya jadi sempit. Ya. Dan ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang berpaling dari Allah Ta'ala, yaitu fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya akan penuh dengan kesempitan. Ya. Hidup yang penuh dengan kesempitan itu bukan tidak punya materi, ya, bukan dia tidak punya harta, bukan dia tidak punya kesehatan, ya, tetapi yang disebut dengan hidup yang sempit adalah jiwa yang sempit, rasa begitu sempit, seakan-akan tidak merasa kebahagiaan dalam hidup ini, ya, tidak merasa kelapangan dalam kehidupan ini, ya, karena kenapa? Karena dia berpaling daripada petunjuk Allah, ya. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi kalau dia itu berpaling dari Allah, maka Allah Ta'ala kasih kehidupannya jadi sempit. Sekali lagi, kehidupan yang sempit bukan diartikan dia tidak memiliki harta, bukan dia tidak memiliki kesehatan, bukan dia tidak memiliki satu nikmat dunia. Dia punya nikmat dunia, tapi terasa adalah hidupnya penuh dengan kesempitan. Tidak ada rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Tidak diberikan dia untuk memiliki rasa syukur terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nah, ini poin yang kedua, penyebabnya kata para ulama adalah ketika orang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagia kita ibunda di saat kita diberikan kesempatan untuk terus mendalami agama Allah. Selalu terus belajar, belajar, dan belajar. Karena belajar ini tidak ada batasnya kan? Ya, betulnya ibunda ya. Mungkin ibunda sudah S1, ya kita lanjutkan S2. Sudah S2, lanjutkan ke S3. Ya. Sudah S3, S berapa bun? Bun? Ya. Kalau habis S3, S apa? Ya. Ada nggak setelah S3? Nggak ada kayaknya ya. Ya udah mungkin gelarnya udah profesor. Ya. Profesor ya. Belajar itu. Iya, jadi orang belajar itu bunda ya sampai profesor pun juga harus belajar. Tidak ada cerita orang udah jadi profesor kemudian merasa sudah punya ilmu semuanya, enggak. Ya, harus belajar. Karena belajar itu sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari kita di buayan ibu kita sampai kita meninggal dunia. Itulah kita waktu kita untuk belajar terus. Jadi nggak ada istilah berhenti belajar. Terus belajar dan terus belajar. Dan kalau kita belajar itu terus mengaktifkan memori kita, ya, akal kita, pikiran kita. Dan ini akan menjadikan orang lebih sehat, lebih aktif ya ketika dia terus belajar. Nah, jadi kalau orang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibuat hidupnya jadi sempit. Bukan dia tidak punya materi, bukan dia tidak punya kesehatan, bukan dia tidak punya posisi dan seterusnya, tapi hidup yang sempit berarti adalah dia merasakan begitu himpitan daripada kehidupan ini, tidak merasakan daripada kebahagiaan. Oleh karenanya kebahagiaan itu didapatkan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa bahagia. Contoh sederhana ibunda. Bukanlah ketika kita bersujud, ya, hati kita merasa bahagia. Sebesar apapun ujian yang dihadapi, sebesar apapun cobaan yang kita alami, kalau kita bersujud kepada Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala kasih dalam hati itu kelapangan. Allah Ta'ala kasih dalam hati kita ini adalah sebuah kebahagiaan. Maka itulah makna wasta'inu bis-sabri was-salat. Ya, minta tolonglah engkau kepada Allah Ta'ala dengan salatmu dan juga dengan sabar. Masya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Karena hanya dengan sholatlah kita bisa akan merasakan kelapangan itu. Dengan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita berpaling dari Allah, menjauh dari Allah Ta'ala, maka pasti hidup kita akan penuh dengan kesempitan. Maka gambaran dekatnya Allah Ta'ala disebutkan dalam satu hadis kudusi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal saja, aku mendekat kepada dia sehasta.
Kalau dia mendekat kepadaku sehasta firman Allah, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Bila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan hampiri dia dalam keadaan berlari. Kalau dia sebut aku di dalam kesendiriannya, aku akan sebut dia di tengah keramaian. Masya Allah. Itulah kedekatannya Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin Allah Ta'ala dekat kepada kita. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, menjauh darinya, maka hidup itu akan terasa begitu sempit. Ya. Sekali bukan karena dia tidak punya materi, bukan karena dia tidak punya sehat, bukan dia tidak punya posisi dan seterusnya, tapi terasa sempit adalah karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, ya. Di antara penyebab daripada sempitnya bumi ini atau hidup ini, kata para ulama, lah apabila ada dalam hati kita permusuhan dan dendam kepada orang lain. Jadi sesuatu yang membuat hidup terasa sempit, itu apabila ada di dalam hati kita permusuhan dan kebencian kepada orang lain. Maka inilah yang kemudian digambarkan dalam Al-Quran. Sesuatu yang nanti pertama kali akan dicabut dari hati orang-orang yang beriman di surga itulah rasa dengki mereka dan kebencian mereka. Sehingga tidak ada orang yang saling membenci nanti di dalam surga. Tidak ada orang yang saling iri hati ya ketika nanti dalam kehidupan surganya. Semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi salah satu nikmat bagi orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala memberikan mereka kelapangan. Ya, kelapangan hati mereka, dia tidak ada permusuhan kepada orang lain, tidak ada kebencian kepada orang lain, ya, tidak ada kedengkian kepada orang lain. Ketika ini Allah Ta'ala bersihkan kita dari tiga hal tadi, ya, kebencian, permusuhan, dan kedengkian, maka Allah Ta'ala akan lapangkan itu jiwa. Dan dijauhkan daripada kesempitan hidup ini. Mari kita buka di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-10. Ya. Silakan Ibunda bisa dibaca Al-Quran, suratnya adalah surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-10. Ya. Kemudian silakan kemudian. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Surat Asar itu surat 59 ya Ustaz. Ya, 59. Iya, Bunda. Ayatnya yang ke-10 ya, Bun ya. Dengan Ibunda siapa yang baca nih, Bun? Saya Dian Ustaz. Ibu Apa Dian. kabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Halo, sehat nggak terasa. Iya. Ya. Udah lama nggak ketemu ya, Bun ya? Masya Allah. Barakallah, Masya Allah. Iya Ustaz, sudah bertahun-tahun ya Ustaz ya. Allah. Bunda Kemala sebenarnya beberapa kali ngundang Ustadz, namun waktunya yang ini Bun, belum cocok ya. Qadarullah, karena ada kajian di tempat lain jadi belum cocok dengan waktunya Salsabila ya. Alhamdulillah ya. Bisa sempatkan silaturahim hari ini ya. Ya. Sehat ya Bunda ya, barakah ya Bun. Ya, silakan Bun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka atau muhajirin dan ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Sadaqallah. Masya Allah. Ini Bunda doa mohon diamalkan nih Bunda ya. Kita amalkan doa ini sangat bagus sekali. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doanya dimulai dari kalimat rabbana Bunda. Ya. Ini mohon Ibunda Majelis Salim Salsabila diamalkan ini doa supaya Allah Ta'ala bersihkan hati kita, jiwa kita dari kedengkian, dari permusuhan, ya, kemudian dari dendam dan seterusnya. Karena ini yang menyebabkan hidup jadi sempit. Ya. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman.
Yang Kau biarkan dalam hati kami kebencian kepada saudara-saudara kami yang beriman. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penuh kasih sayang. Ya, ini satu doa yang luar biasa. Doa yang perlu kita amalkan di dalam hidup kita supaya hati kita diberikan kelapangan oleh Allah Ta'ala dan jauh daripada kesempitan. Karena kesempitan itu akan terjadi bila ada permusuhan di antara kita dengan orang lain. Ya, hidup itu akan terasa sempit bila kita ada kedengkian dengan orang lain. Jadi hidup akan terasa sempit terus. Tapi kalau kita penuh dengan keridhaan, hati kita lapang, kita penuh husnudzon kepada orang lain, kita jauhi daripada permusuhan, maka hidup itu akan menjadi lapang, penuh dengan kelapangan. Tapi kebencian, kedengkian, permusuhan, itulah yang membuat orang itu kemudian hidup menjadi sempit. Ya. Dan ini menjadi salah satu faktor utama itu jiwa. Ya, seperti dari Ustaz katakan di awal, semua berawal daripada jiwa kita. Bagaimana jiwa kita, itulah kemudian yang akan ada dalam kehidupan kita. Jiwa kita baik, maka kehidupan akan menjadi baik. Tapi apabila jiwa rusak, jiwa tidak baik, maka kehidupan ini pun juga akan terpengaruh dengan energi jiwa tadi. Ya, jadi jiwa itu bisa mengeluarkan energi positif dan juga bisa mengeluarkan energi apa? Negatif, tergantung. Kalau jiwa yang baik akan selalu melahirkan energi positif. Tapi kalau jiwa yang tidak baik selalu akan melahirkan energi negatif. Ya, nah ini yang tadi disebutkan oleh para ulama, ada 3 penyebab kenapa orang itu kemudian dunia menjadi terasa sempit. Baik, lalu berikutnya Ibunda, apa solusi yang diberikan oleh Islam? Ya, supaya kita tidak menghadapi kesempitan di dalam hidup ini. Ya, ternyata kita diberikan beberapa solusi oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Ibunda, solusi yang pertama adalah supaya ini bumi tidak terasa sempit, hidup tidak terasa sempit, pertama adalah libatkan Allah di dalam segala urusan kita. Dalam semua urusan kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mau ngapa-ngapain itu libatkan Allah Ta'ala. Agar kita dikasih kemudahan. Ya Allah, mudahkan urusan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan urusan anak-anak kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Mudahkan kami, ya Allah, untuk menjadi istri-istri yang solehah. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjadi orang tua yang baik. Mudahkan kami, ya Allah, untuk sholat malam. Mudahkan kami untuk baca Quran, ya Allah. Maka kalau kita melibatkan Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita, hati akan menjadi lebih lapang. Ya, ini yang pertama, Ibunda, solusinya. Ya, libatkan Allah dalam semua hal. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua adalah selalu minta pertolongan kepada Allah. Ya, selalu mohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan untuk sholat malam, dimudahkan sholat tahajud, dimudahkan untuk baca Quran, dimudahkan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dimudahkan hati kita ini untuk selalu qanaah. Jadi kalau kita selalu minta tolong terus kepada Allah Ta'ala, ini berarti kita berupaya supaya hidup kita terus merasa lapang. Tapi kalau kita tidak pernah melibatkan Allah Ta'ala, apalagi tidak minta tolong kepada Allah Ta'ala, maka akan terasa sempit itu kehidupan. Ya. Baik, yang kedua adalah selalu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, dan kita minta kemudahan. Kemudian yang ketiga adalah, ya, jangan pernah mengandalkan kemampuan diri kita. Ya. Jangan pernah kita mengatakan, ini terjadi karena saya, ini bisa terjadi karena saya. Tapi disitulah karena pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, anak kita dikasih kemudahan, alhamdulillah, ini karena pertolongan Allah, ini karena izin dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemampuan kita. Kemampuan kita mudah diambil oleh Allah, bisa dicabut, kecerdasan bisa diambil, ya, harta kita bisa diambil, jabatan pun juga bisa diambil, gampang. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, itu hidup terasa sempit, tapi andalkanlah itu semua terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat itu adalah solusi, kata para ulama, yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah, yaitu selalu berbaik sangka dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu berbaik sangka dalam hidup ini, maka Allah Ta'ala akan selalu memberikan kelapangan. Ya? Jadi husnudzon itu sangat penting sekali. Ya, apalagi kita bermuamalah dengan orang lain, ada interaksi dengan orang lain, maka awali dulu dengan husnudzon kita kepada saudara kita, husnudzon kita kepada orang lain. Inilah akan menjadikan satu kebaikan dalam hidup kita. Kemudian yang kelima adalah lakukan hal yang terbaik dalam hidup kita sekecil apapun. Berbuat sekecil apapun.
ya. Jadi supaya hidup ini menjadi lapang, Ibunda, berbuatlah dalam hidup ini sekecil apapun dan berusaha menjadi orang-orang yang memberikan manfaat sekecil apapun. Bisa dengan ilmu kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan skill kita. Ya, selama untuk memberikan kebaikan dalam hidup, insya Allah, maka hidup ini akan penuh dengan kelapangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadi ngebahagiain orang lain aja udah jadi pahala itu Bunda. Nyenengin orang, ngiburin orang, ya. Ada yang sedih kita hibur, itu jadi pahala. Bermanfaat bagi orang lain, itu jadi pahala. Ya. Baik, kemudian yang terakhir, solusi yang terakhir, para ulama mengatakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, syukur dan selalu qanaah. Ya, kalau kita mensyukuri nikmat Allah dan kita qanaah, ya, qanaah merasa cukup terus dengan apa yang Allah Taala berikan, maka sesungguhnya Allah Taala akan terus memberikan kelapangan-kelapangan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semua akan dijauhkan dari rasa sempit dalam hidup ini. Ya, jadi sempitnya hidup sekali lagi Bunda, semua berawal daripada hati. Ya, lapangnya hidup ini juga berawal dari hati kita. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan hati kita, dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan-urusan kita insya Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Ya. Baik Ibunda yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itu tema yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Dari kota Mekah Al-Mukarramah live secara langsung, kami doakan buat Ibunda semua mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah, dan kita insya Allah terus dapat izin untuk bisa bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang mendatang, ya. Diberikan kita istiqomah dalam beramal soleh, ya, dijaga keluarga kita, ya, dijaga anak-anak cucu kita juga insya Allah dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke MC. Bunda Kemala, silahkan Bunda. Mungkin dipandu kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad untuk kajian hari ini. Sudah selama 1 jam ya, kita hampir 1 jam kita sudah mendapatkan bagaimana, apa yang menyebabkan hati kita sempit, dan juga Ustadz telah memberikan solusinya. Insya Allah kita semua bisa amalkan Ustadz. Memang perlu kesabaran dan selalu terus belajar Ustadz ya, untuk mengamalkan Betul. insya Allah, minta tolong kepada Allah. Baik, mungkin ada uti-uti yang ingin bertanya, silakan. Yang monitor juga boleh, silakan bertanya. Hidupkan saja mic-nya, walaupun tidak muncul, nggak apa-apa, videonya tetap off. Silakan. Kita gunakan waktu yang sangat berharga ini, apalagi Ustaz live langsung dari Mekah. Silakan. Saya boleh nanya duluan? Silakan Bunda Hani, silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini, tadi Ustadz sampaikan kan ada 3 hal penyebab dunia hidup terasa sempit ya. Saya mau bertanya yang kedua Ustadz. Tadi kan katanya kalau kita berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak beriman kepada Allah dan tidak mentaati semua perintah dari Allah dan Rasulnya. Saya jadi melihat keadaan sekeliling kita ya kan, banyak juga orang-orang yang mengaku Islam, dia tidak sholat, tidak puasa. Tapi dia mengaku dia dirinya Islam. Artinya kan itu masuk ke dalam nomor 2 ini bukan Ustaz? Berpaling. Iya, betul, nomor 2, Bun. Berpaling daripada Allah Ta'ala. Walaupun dia mengaku Islam, tapi dia tidak mengerjakan perintahnya kan Ustaz ya. Betul, Bunda. Nah itu kan katanya hatinya jadi sempit ya hidupnya. Tapi kalau saya lihat kan dia secara duniawi tercukupi gitu Ustaz. Semua-muanya, apa-apanya gitu ya. Nah, jadi yang maksud di sini adalah terasa sempit itu dalam pengertian ridho Allah, berkah Allah gitu Ustaz ya. Betul Bunda, itu namanya istidraj Bunda. Orang yang dikasih kesenangan dunia ya, padahal dia berpaling dari Allah, jauh dari Allah, tapi kesenangan dua istidraj namanya. Jadi Allah Ta'ala kasih itu seakan-akan Allah Ta'ala tidak ridho. Ya walaupun dikasih, tapi Allah Ta'ala nggak ridho. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya akhirnya apa yang diberikan itu dia tidak gunakan dalam kebaikan, justru dalam kemaksiatan, dosa. Ya kemudian itulah yang menyeret dia nanti kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun secara kasat mata kelihatannya ya diberikan kemudahan dari segi duniawi ya, tetapi sebenarnya disempitkan hatinya, ya dijauhkan dari ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya sebenarnya. Ya, yang berpaling dari Allah maka hidupnya akan disempitkan. Yang disempitkan bukan hidup secara materi saja, tapi hatinya yang disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi tidak dibuka untuk dapat hidayah segala macam termasuk itu. Betul Bunda.
Itu istidraj namanya, dan itu Ya. yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada sesuatu yang paling ditakuti oleh beliau kecuali istidraj. Kalau Apa itu saya, istidraj? Orang dikasih nikmat tetapi Allah Ta'ala tidak ridha. ya, sekarang saya juga pernah ngobrol nih sama temen yang seperti itu. Saya bilang, Ya, kok nggak sholat sih? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya belang bentong, tapi kebanyakan nggak sholatnya. Terus dia bilang, yang penting saya ini berbuat baik. Saya ini orang baik. Dia bilang gitu, nggak pernah macem-macem gitu. Ya, nggak hanya cukup baik kan ya. Nggak cukup dengan, betul. Jadi persepsi beragamanya itu parsial namanya, Bun. iya. Jadi ada orang yang memang punya pemikiran seperti itu, Bunda. Yang penting hidup itu baik, sama orang baik, sama tetangga baik, sama teman baik, ya. Tapi sholat nggak mau, ya. Puasa nggak dijalanin, ya. Ya, jadi rukun Islam itu bisa dikatakan dia tidak jalankan, tetapi ya dia baik sama orang, ya. Nah, konsep berpikir seperti ini adalah awal bermula itu dari konsep liberal sebenarnya, Bunda. Liberal, iya betul. Konsep liberal itu adalah ingin memisahkan antara agama dan Iya. kehidupan. Jadi kalau agama itu ya urusan itu di masjid, urusan di majelis ta'lim. Ya kalau udah masalah kehidupan itu ya udah masalah yang individu kita, tidak ada hubungannya dengan agama, ya. Dan kemudian nanti akan membedakan bahwasannya agama itu semua sama, agama itu semua benar, ya karena mengajarkan kepada kebaikan. Hanya dia berprinsip bahwasanya orang hidup itu yang penting berbuat baik. Tidak perlu dia jalankan ibadah, tidak perlu menjalankan perintah Allah, yang penting adalah baik. Nah ini pemahaman namanya parsial namanya Bunda ya, pemahaman parsial di dalam memahami beragama. Karena kenapa? Rasulullah SAW 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan zakat, beliau tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, beliau tidak pernah meninggalkan haji. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah engkau kepada Allah, sembahlah Tuhanmu, Rabbmu sampai datang kematian. Artinya ibadah itu tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan kita. Nah, ibadah itu akan ada dua, Bun ya. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Kalau yang tadi berprinsip tadi itu hanya memahami ibadah hablum minannas, tapi diabaikan hablum minallah. Ya, jadi harus balance sebenarnya Bunda, harus Ya. tawazun ya antara ibadah hablum minallah kita dan juga hablum minannas kita. Ya, tidak boleh itu orang itu apa namanya berat sebelah. Hablum minallahnya kuat tetapi hablum minannas ditinggalkan. Atau hablum minannasnya dia kuat tetapi hablum minallah ditinggalkan. Nah, ini yang disebut dengan pemahaman beragama secara parsial. Ya. Jadi clear Wallahu a'lam bishawab, Bunda. ya, nomor Iya, 2 itu termasuk orang-orang seperti itu ya Ustadz ya, yang iya. paling Dan dari itu Allah. banyak dialami Muhammad oleh saudara kita Muslim. Iya, Banyak ngalamin. Yang penting hidup itu baik aja sama orang kan. banyak Nggak teman-teman pernah. saya seperti itu Ustadz. Iya, baik, baik. Yang penting baik. Dan kita akui dia baik, Bun. Sosialnya bagus, ya dengan tetangganya baik. Ya, tetapi ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan nggak dijalankan. Ya, apalagi mau mengkaji Al-Quran. Enggak. Yang penting hidupnya, yang penting baik aja sama orang. Nah, ini pemahaman beragama seperti ini yang perlu diluruskan, ya. Mungkin maksud beliau itu baik sebenarnya Bunda, tapi tinggal kita kuatkan bahwasanya ibadah itu nggak cukup hablum minan nas, tapi juga kita kuatkan dengan hablum minallah, ya. Makanya ada ibadah itu Bunda yang nggak bisa dipisahkan. Ya, kata Ibnu Abbas ada 3 yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, aqimus sholah wa atuz zakat. Tunaikanlah sholat, bayarlah zakat. Itu tidak ada apa namanya dipisahkan, nggak boleh dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah Ta'ala, taati Rasul. Nggak boleh dipisahkan. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Ya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Kalau kita perhatikan di situ Ibunda balance ya. Ibadah hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Masya Allah. Itulah cara beragama yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Ustadz. Wallahu a'lam Ya, bishawab. Ustadz. Iya. Silakan, Silakan Ibu. Ibunda. Ada Dian, yang lain silakan. Iya, iya Ustadz. Saya mau bertanya Silakan. Ustadz tadi berhubungan dengan juga penyebab hati yang sempit. Di poin pertama itu kan kita ada apabila seseorang berburuk sangka terhadap Allah, maka dia kan dadanya akan sempit gitu Ustadz ya. Betul. Nah, biasanya orang berburuk sangka itu karena intinya adalah keinginannya tuh tidak terpenuhi gitu Ustadz. Kadang-kadang kan dia menginginkan ini, kok aku udah sholat, udah puasa, udah macam-macam, aku pengen ini, kok Allah nggak nggak kasih. menjabah gitu ya kan. Betul, Nah, terus betul, adalah betul.
jadi akhirnya mereka berburu sangka gitu Ustaz ya. Nah, Betul. jadi kayaknya apa yang harus kita lakukan, karena gini Ustaz, kadang-kadang kan kita tuh untuk bisa menyadari bahwa semua tuh takdir itu baik gitu kan. Tapi kan nggak semuanya orang bisa seperti itu gitu. Dan sepertinya gini, kita juga harus berlatih banyak bahwa nggak mudah kalau misalnya bisa menerima gitu kan. Soalnya kenyataan-kenyataan itu bisa kita lihat tuh orang-orang pada frustasi akhirnya gitu. Karena dia pikir Betul. udah sampai full gitu kerjain apa, puasa kayak apa, tapi hasilnya gitu. Nah, untuk memperkuat itu apa yang harus Gimana dilakukan? caranya? Baik, Masya Allah. Pertama Bunda begini, ya ini kan ada hal yang sifatnya manusiawi yang seperti yang Bunda katakan yang sudah berbuat maksimal gitu ya, tapi kok hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang pertama Ibunda, yang harus dipahami kata para ulama, semua takdir itu adalah ketetapan Allah, ya. Ya Allah Ta'ala sudah gariskan kepada setiap hamba. Berarti harus imani dulu takdir, ya. Dia yakin bahwasannya apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita memang dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut untuk berbuat yang terbaik, tapi semua adalah sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah taala. Ini yang pertama kali dikuatkan dulu iman kepada takdir. Kedua, dalam Islam itu adalah Allah Ta'ala tidak melihat pada hasil yang kita harapkan atau hasil yang kita dapatkan, tetapi proses yang dia lakukan, ya kesungguhan yang dia lakukan itulah yang Allah Ta'ala nilai. Seperti tadi Bunda, dia sudah berdoa, sudah berikhtiar juga sudah, tetapi mungkin belum tercapai apa yang diinginkan. Allah Ta'ala tidak menilai itu pada hasilnya, tapi Allah Ta'ala lihat pada proses-proses yang dilewati, ya, pada kesungguhan-kesungguhan dia dilewati, itu Allah Ta'ala akan muliakan. Bahkan itulah menjadi pahala yang paling besar. Sampai kata Nabi SAW, ada pahala yang orang-orang itu tidak sangka mendapatkan pahala besar. Kapan itu terjadi? Ketika dia mengimani takdir Allah SWT, bahwa itulah yang terbaik baginya dalam hidup ini. Ya, itu poin yang kedua Ibunda. Berarti harus berkeyakinan bahwasannya Allah Ta'ala bukan melihat pada hasil yang kita capai, tetapi proses yang kita jalankan itulah yang Allah Ta'ala berikan pahala dan kebaikan. Bahkan pahalanya tidak tanggung-tanggung Ibunda. Ya, sampai heran-heran gitu nanti, ya diberikan pahala yang itu besar. Yang ketiga adalah, bisa jadi Allah Ta'ala memiliki ya ketetapan yang dia tidak tahu sesungguhnya yang lebih baik baginya, ya. Bisa jadi Allah Ta'ala tunda, ada hikmah yang terbaik bagi dia. Tidak langsung dikasih oleh Allah, bukan berarti Allah Ta'ala tidak kabul. Tapi Allah Ta'ala tunda demi rencana yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau dia dikasih lebih cepat, mohon maaf, mungkin dia belum siap, mungkin belum bisa bersyukur, ya. Tapi kalau dikasih dalam waktu yang panjang, mungkin dikasih waktunya agak lama, dia menanti dulu, ya, itu pasti akan diberikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selalu berpikiran baik itu penting ternyata Ibunda dalam mensikapi takdir. Dan ini memang harus dilatih Ibunda, dilatih, dan Ustaz juga masih latihan terus Ibunda, ya. Ustaz terus melatih diri untuk bersikap seperti ini, ya. Bahwasanya ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita tidak inginkan atau apa yang kita inginkan ternyata tidak tercapai, ya kita berkeyakinan mudah-mudahan diganti dengan lebih baik oleh Allah. Jadi Ustadz sedang belajar selalu begitu sekarang Bun. Bisa Ustadz ingin begini, tetapi ternyata tidak didapatkan apa yang kita harapkan. Padahal kita sudah bersungguh-sungguh, udah doanya, udah ikhtiarnya, udah. Ustadz gampang aja. Husnudzonnya begini, mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik. Jadi supaya hati kita jadi tetap bisa nerima Bun. Ya, jadi di sini kita tidak dikasih sama Allah, tapi Allah Taala akan berikan yang lain. Dan itu mudah-mudahan lebih baik bagi kita. Nah, ini prosesnya itu memang lama Ibunda ya, tidak semudah membalikkan tangan ya. Tapi kita harus terus belajar untuk bisa menerima kenyataan takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Karena takdir itu rahasia Allah Ta'ala Ibunda. Supaya orang itu tidak mudah frustasi, tidak mudah berputus asa, yakin takdir itu pasti adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ada satu juga mungkin yang bisa saya bagikan, artinya gini Ustaz, saya juga mengalami seperti itu. Jadi ketika saya mulai bisa menerima apa ketentuan Allah, jadi sekarang saya kalau saya berdoa, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho atas ketentuanmu, artinya langsung plong gitu Ustaz. Tapi tadinya biasanya kan saya pikir, kok nggak dijaba-jaba terus ya, saya udah gini kan, seperti itu gitu kan. Tapi akan saya mengucapkan seperti itu, akhirnya saya pikir ya udah, kita mau berusaha semaksimal apapun juga, kalau Allah bilang tidak menyetujui ya
kita ya udah nggak bisa Betul. berbuat apa-apa lagi gitu kan Ustaz ya. Jadi kalau kita bilang ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho atas ketentuanmu, rasanya merasa tenang bagi diri saya gitu. Betul. Itu yang saya Itu lakukan gitu Ibunda Ustaz. kalau dalam ilmu training motivasi namanya sugesti namanya, Bu. Mensugesti diri. Iya, Ya, jadi kita sugesti diri kita, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, ya, dengan segala ketetapanmu, dan saya serahkan semua yang terbaik menurutmu, ya Allah. Iya. Itu dalam ilmu motivasi namanya sugesti, pun. Oke, Ya. ya. Seperti misalnya ketika kita diamanahkan satu tugas, rasanya tugas ini berat, Bun, tapi sugesti di kita, ya Allah, saya berharap diberikan kemudahan dalam tugas ini untuk dijalankan dengan baik. Itu sugesti namanya, Bun. Dan itu kalimat yang keluar dari kita itu sebenarnya itu bagian daripada doa, Bun. Ya, walaupun kelihatannya berat, tapi ketika kita mensugesti diri kita dengan baik, ya, maka kan menjadi hal yang positif justru. Makanya kalimat itu jangan disepelekan, Bunda, ya. Jadi ternyata kalimat yang keluar dari lisan kita ini, Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Insya Allah, ya. Insya Allah. Ya. Ya. Terus tambahin Kalimat-kalimat positif. Ya, syukur kasih Ustaz. Tambahin sedikit Ustaz. Ustaz, tambahin sedikit kalau jadi misalkan apa yang kita harapkan tidak dikabulkan Allah sekarang, mungkin nanti di akhirat diganti dapatnya ya. Iya, kan ada hadisnya itu, Bunda, kalau ada orang yang berdoa dikabulkan dengan 3 cara kata Rasulullah SAW. Pertama, ayu ajila masa'an, disegerakan di dunia. Apa yang diminta disegerakan oleh Allah. Yang kedua, ayusrifau amma yasu'atu, Allah Ta'ala lindungi dari hal yang membahayakan dirinya. Jadi kita dihindari dari hal yang bahaya. Itu saya Allah Ta'ala takdirkan doa-doa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga adalah, tadi kata Bunda Hani, Allah Ta'ala akan ganti dengan pahala. Bukan dikasih di dunia, tapi diganti dalam bentuk pahala nanti di akhirat. Insya Allah. Ya, itu cara kita untuk belajar bisa memahami takdir itu dengan baik, ya. Jadi kita tidak ada suudzon lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ibunda sedang belajar terus, Ibunda, ya. Kita berproses untuk bisa menjadi lebih baik dan terus lebih baik, insya Allah. Ya, Ustaz, mungkin kaitan lagi dengan Budian, kita kan selalu belajar untuk menumbuhkan sifat qanaah, Ustaz, ya, dalam hidup kita. Namun ya sebagai manusia dhaif, ketika memang kita sudah berusaha qanaah, tapi ternyata kita menemui kegagalan, nah katakan seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Baik, wallahu alam bisawab. Qanaah ini disebutkan memiliki sifat yang baik. Disebutkan dalam satu hadis, qanaatun kanzul la yafna. Jadi qanaah itu merasa cukup, merasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, itu satu harta benda, kata Nabi, yang tidak akan pernah sirna. Nah, Ustadz, kalau kita menemukan misalnya sudah kita berupaya qanaah, kita udah bersyukur, tapi kok ada rintangan-rintangan yang kita hadapi, maka kata para ulama, kuatkan lagi rasa qanaah itu. Mohon pertolongan kepada Allah supaya dikuatkan sifat qanaah kita. Karena qanaah ini memang satu proses yang begitu panjang, ya. Akan menghadapi mungkin berbagai macam cobaan, akan menghadapi beberapa situasi yang membuat kita lemah untuk selalu qanaah. Maka kita perkuat diri kita lagi, ya. Ya Allah, kuatkan kami, tingkatkan rasa qanaah kami terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Karena salah satu kelebihannya qanaah itu, Bunda, seperti tadi Bunda Kamala sampaikan, itu kita tidak akan pernah merasa iri dengan apa yang ada pada orang lain. Ya, kita akan selalu merasa syukur dan fokus pada diri kita, nikmat yang Allah Ta'ala kasih pada diri kita yang begitu banyak juga. Sehingga kita tidak akan iri hati pada nikmat yang ada pada orang lain. Nah, ini harus kita belajar terus tuh. Qanaah itu harus dipelajari, ya. Karena caranya bagaimana kata para ulama untuk meningkatkannya? Allah Ta'ala kasih kok juga banyak kebahagiaan kepada kita. Kalau orang dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala satu kebaikan, kita juga dikasih kebaikan oleh Allah Ta'ala. Yang kalau kita mau hitung-hitung kebaikan pada diri kita ini, kita tidak mampu menghitungnya. Nah, jadi itu cara pembelajaran kita untuk menguatkan sifat qanaah. Jadi kita akan terus memiliki qanaah. Karena kenapa? Kita juga dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi semua itu sebenarnya Allah Ta'ala berikan, pasti ada kebaikan untuk hamba-hambanya. Nah, begitu ya, Bunda, ya. Nah, bagaimana untuk menguatkan tadi sifat qanaah tadi, ya, kita merasa bahwasannya pada diri kita pun juga banyak dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, sebagaimana juga nikmat diberikan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Silakan, Afwan, barakallah. Ada satu lagi, Ustaz. Bu Nurjana, silakan. Assalamualaikum, Silakan, Ustaz. Bunda Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi menjelaskan bahwa salah satu solusi dalam hadapi kesulitan adalah
selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Saya mohon penjelasan bentuknya seperti apa? Apakah cukup hanya kita setelah berikhtiar kita berdoa kepada Allah, mohon misalnya kan ada doa tuh ya Hayu ya Qayyum birahmatika Ya, astaghiitsu kan gitu, ada astagfirullah. itu. Iya, Apakah betul. itu cukup itu atau ada bentuk-bentuk lain yang perlu kita lakukan sebagai bentuk kita melibatkan Allah dalam Libatkan. setiap urusan kita? Ya, syukuran Ustaz. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Bunda Nurjanah ya. Iya. Nurjanah itu artinya cahaya surga ya. Nur, Surga. cahaya, jannah, surga. Masya Allah. Maka ibu-ibu jangan jauh dari beliau. Ibu-ibu jangan Iya. jauh dari beliau. Cahaya surga Ya, ada di dunia. Alhamdulillah Cahaya tetangga surga. Ustaz, tetangga Ustaz. Iya, makanya jangan jauh dari beliau. Kalau mau dapat surga, ya udah dekat sama beliau dapat surga. Masya Allah. Allah. Amin. Amin. Baik, begini Bunda, melibatkan Allah Ta'ala ini ada tafsirannya. Pertama maknanya tadi yang Ibunda sampaikan. Setelah kita berikhtiar, ya kita berdoa kepada Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya birahmatika astaghis, ya dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Itu melibatkan Allah Ta'ala maksudnya itu Ibunda. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Mana melibatkan Allah Ta'ala itu juga Ibunda. Apa mana melibatkan Allah? Seperti doa dalam istikharah. Ya Allah, kalau ini baik bagiku, ya, baik untuk agamaku, baik untuk akhiratku, ya Allah, maka mudahkan, lancarkanlah, ya Allah. Tapi kalau ini tidak baik, ya Allah, hindari aku dari hal ini, hindarkan hal ini dari aku, dan berikan ganti yang lebih baik. Itu sama artinya melibatkan Allah. Dalam semua keputusan hidup kita, tidak pernah kita lepas daripada petunjuk Allah. Ya, minimal, Ibunda, tadi istikharah. Salat istikharah minta petunjuk kepada Allah Ta'ala agar diberikan yang terbaik, terbaik dan terus terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu sahabat ada itu Bunda namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini hampir setiap hari dia salat istikharah. Namanya Jabir bin Abdullah. Nah, dan apa yang dia rasakan ternyata Ibunda setiap dia salat istikharah selalu dikasih kelapangan oleh Allah, dikasih kemudahan, kelapangan dan dijauhkan daripada kesempitan. Nah, itu pentingnya istikharah sebenarnya. Dan itu bentuk melibatkan Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita, ya Bunda. Ya maka rajin-rajin sholat istikharah, Bunda. Dan istikharah itu bukan sholat cari jodoh ya, Bun ya. Karena orang persepsinya tuh mohon maaf, orang itu kalau orang mau cari jodoh, istikharah gitu kan. Ya kalau udah dapat jodohnya, ya udah nggak istikharah. Ini berarti mindset dia lah istikharah itu untuk cari jodoh. Jodoh ya. Padahal ya namanya istikharah itu adalah minta yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bunda. Baik. Ustadz boleh tambah sedikit nggak walaupun menyimpang nih Ustadz dari ini. Tadi Ya, kan Ustadz silakan. jelaskan sholat istikharah. Saya masih agak bingung nih dok, sholat istikharah dengan sholat hajat. Masih bingung nih Kalau Ustadz. hajat itu minta keinginan kita, Bun. Ibunda punya hajat tertentu, itu Ibunda minta kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau istikharah meminta yang terbaik. Baik. Oh. Itu Bunda. Iya. Baik Ustadz. Iya. Syukran Ustadz. Ada Afwan, dua barakallahu pilihan fiik, ya Ustaz. Bunda. Ada dua Betul, pilihan Bunda. yang bingung ya Ustaz. Pilihan atau kita punya pilihan, kita bingung mau pilih yang mana gitu ya. Ya, Iya. maka kita mohon petunjuk yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran. Baik, wallahu a'lam bishawab, Bunda. Kalau sudah tidak ada lagi mungkin kita cukupkan dengan doa bersama ya. Dan Live itu dulu, dari titipan doa yang untuk dari Ibu Iya, Emma dan juga baik. ada ini Ibu Aat. Ustadz, Saya sudah forward. Ustadz baca dulu Bunda. Ya, silakan Ustadz. Di WA ya Bunda, di WA ya. Sudah saya WA Ustadz, sudah saya kirim. Ya, sebentar Bunda, Ustadz buka WA dulu sebentar. Baik Ustadz. Baik. Bunda, ini ada beberapa permohonan doa dari sahabat-sahabat kita, dari ukhti-ukhti semua. Pertama kita doakan untuk cucunya Ukhti Emma, Ardeva El Ramdan Bahaluan di usia yang 2 tahun. Ya. Kemudian juga Arkhana, ya sehat terus. Kemudian yang kedua Mbak Yuyu, ya. Yuku. Mbak Yuku ya. Ya, maksudnya kakaknya Ibu Aat itu tadi langsung nulisan. Kakaknya Ibu Aat. Oh baik, ini ada Mbak Mira Jia binti Susjono. Kemudian ya ini sedang beliau diuji sakit, ya kita doakan mari ya mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita ya Allah Ta'ala kabul, Allah Ta'ala ijabah.
Kemudian Amin. kita doakan untuk pengurus Majelis Ta'lim Salsabila, mudah selalu diberikan sehat, barokah dan Allah Ta'ala, Amin, seluruh amin, anggota amin, Majelis amin. Ta'lim Salsabila. Keluarga kita mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak ketua kita jadikan Amin. ketua yang soleh dan soleha. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal Amin. hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an tashfiyahum shifaan la yughadiru saqaman. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an tashfiyahum shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal Terima kasih Amin, Bunda, alamin. mudah-mudahan syukron. barokah semua ya. Amin, Baik, silakan amin, Bunda syukron. Kamala bisa ditutup. Ya, Terima baik. kasih Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Ustaz Ahmad yang telah memberikan kita santapan rohani yang insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah karena insya Allah kita bisa amalkan dan terus Amin. semangat uti-uti untuk terus belajar dan belajar. Insya Allah kita Amin. diberi kesempatan untuk bertemu kembali Ustaz di lain Amin, insyaallah Bunda, insyaallah. ya, dan juga Amin. uti-uti alhamdulillah terima kasih sehat semua mudah-mudahan Amin. kita bisa Amin. menjadi